Terima kasih telah memilih video ini. Sesaat lagi, kamu akan menyaksikan tayangan video yang dapat membantu kamu lebih mengerti mengenai pemahaman tentang peserta didik. Materi ini diambil berdasarkan kasus-kasus yang sering terjadi pada saat proses pembelajaran. Jadi, selamat menyaksikan! Sekolah merupakan sarana atau tempat seseorang untuk menempuh pendidikan. Sekolah juga merupakan rumah untuk kamu menuliskan mimpi-mimpimu. Ya, proses pembelajaran menjadi saksi untuk kamu dapat mencapai kesuksesan. Namun, tentu dalam proses belajar kamu membutuhkan sosok guru yang profesional. Keprofesionalitasan guru dapat dilihat dari bagaimana guru mendampingimu. Tapi, langkah demi langkah yang dilewati oleh guru bukanlah hal yang mudah, apalagi tentang pemahaman peserta didik. Berikut merupakan contoh kasus yang diambil untuk kamu pahami sebagai calon guru agar dapat menjadi guru yang profesional. Lantas, mengapa? Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran meliputi berbagai faktor. Yang pertama, mengenai pemahaman konsep yang kuat. Yang kedua, memahami pola atau hubungan dalam soal. Yang ketiga, pengalaman dan latihan. Yang keempat, kemampuan logika dan pemecahan masalah. Dan yang kelima, mengenai daya ingat. Pada kasus ini, melihat kemampuan siswa yang dapat mengerjakan soal matematika dengan tidak melihat langkah-langkah pengerjaan soal pada soal kedua, hal tersebut berhubungan dengan psikologi pembelajaran mengenai pemahaman konseptual dan transfer pembelajaran. Psikologi pembelajaran yang terjadi pada kasus ini adalah menggunakan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah siswa secara aktif membangun pengetahuan atau konsep berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode konstruktivisme yang digunakan oleh guru tersebut sudah benar, karena dengan memberi rangsangan awal kepada siswa berupa arahan atau langkah pengerjaan soal, tentu hal ini bertujuan untuk siswa bisa lebih paham mengenai konsep materi dan dapat membantu siswa untuk mengerjakan soal pada soal berikutnya. Dalam kasus ini, hal yang dapat dilakukan oleh Rina adalah dengan menggunakan pendekatan learning by playing. Pemilihan pendekatan learning by playing ini didasari pada aspek psikologi siswa SD yang masih senang bermain dan aspek berpikirnya yang masih konkret. Dengan menciptakan minat dan perasaan yang senang, siswa akan mudah menerima pelajaran berhitung.
Pendekatan learning by playing adalah pendekatan pembelajaran dengan bermain atau dengan menggunakan alat permainan. Dalam pembelajaran berhitung, dapat dikenalkan dengan mudah bagaimana bermain dakon. Selain bermain, ia juga dapat dikenalkan dengan cara bernyanyi, seperti menggunakan lagu anak-anak yang liriknya 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Sehingga, alasan Rina menggunakan learning by playing ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memudahkan berhitung. Pendekatan learning by playing juga sejalan dengan teori belajar konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme memandang individu untuk dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman yang dimiliki. Menurut kami, keputusan yang digunakan oleh Made sudah tepat. Karena berdasarkan kurikulum belajar dan juga teori konstruktivisme bahwa siswa akan lebih mudah memahami materi berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh siswa. Dan Bali merupakan daerah yang sangat istimewa dengan keindahan alamnya. Salah satu contohnya adalah pantai. Contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khas Bali mencerminkan lokalitas sehingga menyelaraskan pemahaman Made dan peserta didiknya. Memberikan contoh yang berasal dari lingkungan sekitar, peserta didik dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran. Isi pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan mereka biasanya lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, keputusan Made sudah sangat tepat. Dalam kasus ini, Made menggunakan prinsip kebermaknaan kontekstual dan relevansi dalam pembelajaran. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip teori konstruktivisme dan teori kontekstual dalam pendidikan. Beberapa teori yang dapat terkait dengan prinsip ini adalah teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi mereka. Poin kedua, mengenai teori kontekstual. Teori kontekstual menekankan pentingnya menyelaraskan pengajaran dengan konteks dan pengalaman peserta didik. Dalam kasus ini, Made memilih untuk menyajikan materi yang sesuai dengan lingkungan setempat peserta didik, yaitu Bali. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Tibalah di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam proses menuju guru yang profesional. Semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!